وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sekitar 3 atau 4 hadis atau semisalnya tentang masalah nawaqid al-wudu, di antara pembatal wudu, dan masalah berkaitan dengan keraguan terhadap pembatalan wudu seperti suara di perut, apakah itu membatalkan wudu atau tidak, melainkan Nabi SAW memerintahkan untuk tetap salat atau tetap di masjid sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Juga kita telah membahas tentang mastul zakar, termasuk juga mastul farj, yaitu menyentuh kemaluan zakar atau farj apakah ia membatalkan wudu atau tidak. Dan ada 2 hadis dari Talq bin Ali dan dari Busra binti Safwan, yang mana seolah kedua hadis tersebut kontradiktif, dan kita telah menjelaskan bagaimana para fuqaha dan usuliyun mereka memberikan treatment terhadap kedua hadis yang seolah kontradiktif ini. Yang lebih sahih adalah metode al-jama', yaitu mengkompromikan antara 2 hadis ini, dan kita simpulkan wallahu alam pendapat yang lebih sahih yaitu bahwasanya menyentuh zakar jika dengan syahwat maka bisa membatalkan wudu. Adapun jika tanpa syahwat maka batal enggak wudunya? Tidak membatalkan wudu kalau tanpa syahwat. Ya. Tapi kita lanjut ke hadis di kitab terjemahan hadis ke-69, dan di kitab ana hadis ke-74. Tafadhal, iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lis sami'in amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man asabahu qay'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Barang siapa yang muntah, mimisan, keluar makanan atau minuman dari perut lalu melalui mulut atau keluar madhi, maka hendaknya dia meninggalkan salatnya lalu berwudu, kemudian melanjutkan salatnya, sementara dalam semua itu dia tidak berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Ahmad dan lain-lain. Taib, ahsan.
Hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man asabahu qai atau ru'af atau qalas atau madh." Itu madhi, bahasa kita madhi. Barang siapa yang satu muntah, qai, kemudian keluar ru'af, yaitu darah dari hidung, mimisan. Au qalas, yaitu keluar makanan, nanti kita jelaskan. Au madhi, yaitu keluar madhi. Kalau qalas itu yaitu keluar makanan dan minuman dari perut melalui mulut. Maka siapa yang keluar darinya 4 hal tersebut, falyansarif, hendaklah dia meninggalkan salatnya. Meninggalkan salat di sini bukan berarti dia menonaktifkan total. Karena pada akhir dari hadis ini ada kalimat tsumma liyabni ala salatih, yaitu melanjutkan salatnya. Ya, falyansarif di sini dia berpaling dari salatnya. Falyatawadda, kemudian dia hendaklah berwudu. Tsumma liyabni ala salatih. Ya, kemudian dia mengulang atau bukan mengulang, afwan, melanjutkan salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam. Dalam gerakan insiraf, wudu sampai menuju salat lagi itu dia tidak boleh berbicara. Sehingga salatnya masih utuh. Sehingga dia bisa melanjutkan salatnya. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Dan hadis ini termasuk mufradnya Ibnu Majah. Mufradatnya Ibnu Majah. Apa maksud mufradat di sini, ikhwan? Mufradat bukan kosakata, bukan vocabulary. Tapi mufradat itu man farada bihi muallif atau man farada bihi al-imam fi riwayah. Yaitu riwayah yang imam ini atau penulis ini menyendiri dalam meriwayatkannya. Dalam Sahih Bukhari tidak ada. Sahih Muslim tidak ada. Dari ashabus sunan juga tidak ada hadis ini. Hanya Ibnu Majah saja meriwayatkannya dalam Sunan Ibnu Majah. Dan sudah begitu kemudian didhaifkan oleh Imam Ahmad dan juga lainnya. Didhaifkan. Begitu juga disebutkan di sini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' syarahnya Muhadzab, beliau mengatakan hadis Aisyah ini adalah dhaif dan disepakati kedhaifannya. Apakah hadis ini bisa membangun hukum syar'i? Wallahu alam tidak. Ya, wallahu alam tidak. Apalagi ketika kemudian bertentangan dengan al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah al-asliyah yaitu hukum asalnya. Kita lihat, kecuali jika ada dalil lain yang menguatkannya. Kendatipun begitu, kita lihat di sini ada 4 hal. Ada 4 kondisi. Pertama, keluar qai. Kedua, ru'af. Ketiga, qalas. Keempat, madhi. 3 yang pertama yang sahih adalah tidak membatalkan wudu atau salat. Adapun 1 yang terakhir maka membatalkan apa? Wudu. Nah, otomatis salatnya batal. Oke. Paham enggak di sini, kawan? Kita punya qai. Apa itu qai? Muntahan. Bedanya qai dengan qalas apa, ikhwan? Ayo, so. Bedanya qai dengan qalas apa bedanya? Ya, kita semua pernah merasakan semua ini. Walaupun enggak pada salat, enggak saat salat. Apa bedanya, ikhwan? Qai dengan qalas apa bedanya? Hah? Kepada anteng. Antum sudah tidur malam belum? Hah? Qai itu muntahan. Qalas itu makanan naik atau minuman naik sampai keluar di tenggorokan balik ke mulut gitu loh. Itu qalas namanya. Hah? Gumuh. Kalau bayi. Iya gitu ya. Tapi tidak sampai keluar mulut. Sama-sama keluar makanan, tapi kalau qai itu keluar dari mulut, kalau qalas itu di dalam mulut. Dan walaupun dua-duanya sama-sama kadang-kadang ada gitunya ada. Tapi kalau qalas itu masih di mulut lah, dalam mulut. Tapi kalau qai sudah keluar muntahan gitu loh. Disamakan di sini hukumnya dalam hadis
Orang yang seperti ini maka hendaklah dia berpaling dari salatnya. Untuk apa? Berwudu. Zahirnya adalah muntah, mimisan, keluar makan atau minuman dari perut di mulut. Zahirnya dengan hadis ini membatalkan wudu. Namun yang sahih adalah tidak membatalkan wudu, dan semua dalil yang menunjukkan muntah, mimisan dan keluarnya makanan atau minuman dari perut, semua dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudu, semua dalil dhaif dan istidlalnya kurang tepat. Lagi pula kalau kita melihat di hadis ini, maka ada kejanggalan. Kalau memang hal-hal ini membatalkan wudu, maka taib, kenapa dia kemudian wudu kemudian melanjutkan salatnya? Faham enggak maksudnya? Ketika wudu itu batal, maka semestinya salat itu juga batal dan tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa teruskan. Tapi kalimat waliya thumma liyabni ala salatih, kemudian hendaklah dia membangun salatnya lagi. Maksudnya membangun di sini bukan mengulang tapi meneruskan salatnya. Maka ini sesuatu yang seandainya hadis ini sahih atau hasan, maka kita akan mengimaninya, tetapi seperti ada kejanggalan. Oke? Contoh lain, madhi. Madhi itu jelas membatalkan wudu. Seseorang ketika salat keluar madhinya dalam jumlah yang mungkin tidak sedikit, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus apa? Keluar dari salatnya, kemudian membersihkan apa? Membersihkan celana dalamnya dan membersihkan zakarnya. Enggak? Harus begitu. Baru kemudian dia berwudu. Apakah dia meneruskan salat? Mengulang dari awal. Karena batal wudu, ya. Dan juga ada najis pada tubuhnya. Ya. Baik. Kemudian zahir dari hadis dhaif ini, muntahan, mimisan dan qalas itu searah dengan atau sehukum dengan madhi. Sehukum dengan madhi, yaitu najis. Wallahu alam, untuk qai dan qalas itu yang sahih tidak najis. Yang sahih tidak najis. Adapun ru'af, mimisan, dilihat. Kalau misalnya sedikit darah, cuma setetes, 2 tetes, maka wallahu alam dimaafkan. Bukan tidak najis, dimaafkan. Paham enggak? Najis namun ma'fuun anhu. Antum bedakan ikhwan. Ya. Yasirul ru'af dan yasirul madhi, kedua-duanya najis tapi ma'fuun anhu. Yasir itu artinya apa ikhwan? Sedikit. Yasirul ru'af dan yasirul madhi, kedua-duanya apa? Dimaafkan. Apa arti dimaafkan? Dia memiliki hukum najis, tetapi karena sedikitnya maka dimaafkan. Oke? Adapun kalau kathir, bertetes-tetes, ya, apalagi kalau mengganggu dan berpotensi untuk jatuh ke karpet salat, maka di sini tidak dimaafkan, melainkan tapi tidak batal. Tapi tidak batal. Pahami baik-baik. Tapi tidak batal kalau ru'af. Mimisan enggak membatalkan wudu. Paham di sini, kawan? Mimisan tidak membatalkan wudu sehingga salatnya tidak batal. Jadi ketika antum salat kemudian mimisan, antum enggak ada tisu untuk menyumbat hidung antum, apa yang antum lakukan? Keluar dari wudu, dari salat. Maksud keluar di sini adalah berinsiraf, yaitu berpaling dari salat dan mencari pembersih. Boleh dengan air, kalau udah bersih balik lagi, teruskan salat. Kalau ternyata dengan air belum bersih, harus disumbat dengan tisu atau semisalnya, maka balik lagi setelah itu dia salat lagi. Oke, paham di sini? Beda dengan madhi. Betul, yasirul madhi ma'fun anhu. Sedikitnya madhi itu dimaafkan. Karena enggak kerasa biasanya. Tapi kalau kerasa itu menunjukkan madhinya itu banyak. Maka dia harus berpaling dari salat untuk wudu atau dia membatalkan salat. Kalau keluar madhi yang banyak, membatalkan salat. Bukan sebatas berpaling saja, dia batalkan salat. Kemudian apa? Ya dia cuci itu celana dalamnya,
dan dia kemudian cuci zakarnya, kemudian dia wudu dan setelahnya balik ke shaf atau ke salatnya tapi diulang dari awal. Beda dengan mimisan. Oke? Paham ya di sini, ikhwan? Itu hukumnya yang lebih sahih. Sehingga kita tidak, wallahu alam, hadis ini tidak dipakai karena kedhaifannya. Walaupun sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya ru'af itu tetap tahir. Namun kalau kita mengacu kembali tentang darah yang sa'il atau banyak, maka wallahu alam ana lebih condong kepada kenajisan darah yang banyak. Ya, wallahu alam. Taib. Jadi ini menunjukkan keluarnya darah yang banyak kalau bukan dari kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ya, keluarnya darah yang banyak kalau bukan dari kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ya. Wallahu alam, lain halnya dengan ketika para sahabat ketika berperang yang berlumuran darah kemudian tetap sholat. Maka hal seperti ini dimaafkan karena darurat dan enggak memungkinkan untuk membersihkan darah di medan perang. Maka ini beda konteks ketika dibandingkan ketika antum sholat di masjid atau musalla dengan tenangnya. Ya, tidak bisa disamakan dengan konteks perang. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini tidak dipakai dalam masalah hukum, melainkan tetap kita bahas, ya. Kita menuju ke hadis nomor 70. Fadhal. Bismillah. An Jabir bin Bismillah. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika kamu mau. Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Taib, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur dan namanya sering berkibar di kitab-kitab kitab hadis terutama. Wafat pada tahun 66 Hijriyah. Jabir bin Samurah. Anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah saya itu berwudu ya Rasulullah? Berwudu karena min di sini min sababiyah. Ya. Apakah saya berwudu dengan sebab memakan daging kambing? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta." Di sini in syi'ta, versi ringkas. Dalam riwayat Muslim sebenarnya bukan hanya in syi'ta. Kalimat dari Nabi SAW, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda atau fala tatawadda. Kalau kamu pengen ya silahkan wudu, kalau kamu tidak pengen maka ya tidak usah wudu. Berarti ini kan choice, option, pilihan. Ketika sesuatu itu menjadi pilihan dan tidak ada salah satu pilihan yang tercela, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya boleh, maksudnya antum pilih yang mana boleh, silakan. Jika syariat memberikan pilihan dan di antara pilihan tidak ada celaan terhadapnya, maka boleh enggak? Boleh dua-duanya. Maksudnya boleh dua-duanya, antum pilih salah satunya, silakan yang mana dan tidak ada celaan. Namun jika syariat memberikan pilihan dan salah satunya wajib dan satunya lagi tercela, maka di sini konteksnya sebenarnya apa? Atau tujuannya bukan untuk memberikan antum pilihan syar'i, tapi justru konteksnya atau tujuannya
antum harus melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Seperti apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang pengen silahkan beriman, dan siapa yang pengen silahkan kufur. Ini bukan berarti Allah Azza wa Jalla mempersilahkan antum untuk kufur, bukan. Faman syaa falyu'min itu ada pujian terhadapnya. Ya. Banyak ayat-ayat, wabasyiril mu'minin, terus alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya banyak. Wa man syaa falyakfur, siapa yang pengen silahkan kufur. Ini bukan mempersilahkan, tetapi di sini ada tahdid dan ancaman yang seolah-olah itu diberikan pilihan terhadapnya. Siapa yang pengen maka kufurlah. Dalam ayat dan hadis banyak sekali ancaman terhadap kekufuran. Maka ketika secara bahasa diberikan opsi dengan atau ya, diberikan opsi secara bahasa dan salah satu dari opsi itu tercela, maka ini bukan berarti boleh kita melakukan hal yang tercela. Iya, bukan berarti begitu. Ya, melainkan justru ini merupakan uslub yang menguatkan ketercelaan itu, dan ada tahdid dan ancaman di balik itu. Ya. Nah, sekarang kata Nabi SAW, in syi'ta fatawadda, in syi'ta fatatawadda, wa in syi'ta fala tatawadda. Ya, kalau kamu pengen silakan wudu, kalau kamu enggak pengen ya enggak usah wudu, enggak apa-apa. Gitu loh. Dan dua-duanya tidak ada ketercelaan, maka tidak masalah. Ini benar-benar opsi. Ketika ada opsi yang keduanya berimbang, maka hukum fikih yang terbit dari kalimat-kalimat ini adalah tidak wajib berwudu karena makan daging kambing. Tidak wajib. Sehingga mafhumnya adalah memakan daging wudu tidak membatalkan wudu. Makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ya, memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Paham di sini, ikhwan? Dan dikiaskan dari kambing ini ya binatang lain. Kembali ke al-bara'ah al-asliyah, yaitu kembali ke keaslian, bebas dari pembatalan. Kemudian berkata sahabat tersebut, atawadda, ya, atawadda min lahmil ibil, apakah saya wudu karena memakan daging unta? Maka qala, jawabannya apa di sini? Na'am. Di kitab antum na'am saja. Maka di hadis Nabi, na'am fatawadda min luhumil ibil. Na'am, maka wudulah engkau dari dengan sebab apa? Memakan daging unta. Gitu. Zahirnya hadis ini bahwasanya wajib, karena perintah Nabi SAW, wajib untuk berwudu setelah makan daging unta. Mafhum darinya adalah memakan daging unta membatalkan wudu. Mafhumnya begitu. Walaupun kemudian terjadi khilafiyah di antara ulama. Ya. Kemudian kata Nabi, kata orang itu, usalli fi marabidil ghanam, apakah saya boleh salat di kandang apa? Kambing? Maka jawaban beliau, na'am. Na'am, iya. Kemudian berkata beliau, sahabat tadi, usalli fi marabikil ibil, mabarikil ibil, apakah saya boleh salat di tempat peristirahatan unta? Maka jawabannya la. Tidak, jangan. Jadi ini lebih dari apa yang di kitab, ikhwan. Memakan daging kambing tidak membatalkan wudu, jelas itu. Memakan daging unta, maka itu zahir dari hadis ini apa? Membatalkan wudu. Dan itu pendapat tersebut berdasarkan hadis ini, pendapat itulah yang
jadikan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan pendapat batal yang wudu dengan sebab memakan daging unta ini termasuk mufradatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi ada mufradat, Anda kasih tahu apa arti mufradat di sini? Yaitu pendapat yang menyendiri dari umumnya pendapat ulama lain, atau riwayat yang menyendiri dari riwayat ulama lain. Kalau antum lihat pendapatnya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, maka semuanya berpendapat bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya membatalkan wudu. Kalau antum belajar hadis ini saja, maka antum mungkin akan mempertanyakan jumhur ulama. Ya, mempertanyakan jumhur ulama. Dan mungkin antum akan berkata, pendapat ulama bukanlah dalil. Nah, itu benar. Tapi antum harus tahu bahwasanya ulama berpendapat pun tidak dari kantong celananya sendiri, melainkan dari apa? Dari ilmu yang mereka miliki. Enggak sembarangan juga, walaupun ya setiap ulama pasti punya kesalahan. Namun ketika jumhur berpendapat A, maka pendapat ini memiliki hadzun minan nazar, harus memiliki bagian dari pertimbangan antum, gitu loh. Enggak bisa langsung antum katakan, wah jumhur ulama ini tidak mengikuti dalil. Bukan tidak mengikuti dalil lagi, antum aja enggak tahu dalil mereka, makanya antum memvonis seolah-olah mereka tidak ikut dalil. Mereka berusaha mengikuti dalil, walaupun belum tentu 100% mereka benar, gitu loh. Kenapa jumhur ulama kok mereka mengatakan memakan daging unta tidak membatalkan wudu dan tidak harus wudu, padahal jelas-jelas dalam hadis yang sedang kita pelajari, hadis riwayat Muslim loh. Itu kan jelas banget bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am tawadda min luhumil ibil." Berwudulah, itu perintah Nabi SAW. Masa kita kemudian tidak mengikuti perintah Nabi? Bukan gitu masalahnya. Jumhur ulama dari para imam yang tiga tadi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mengatakan lahmul ibil la yanqudul wudu. Daging unta tidak membatalkan wudu. Ada apa Mas? Uang 5.000 doang jatuh, antum kayak Pak Andi kayak kekurangan duit ini Pak Andi. Uang 5.000 jatuh lah, gagal fokus. Jatuhin lagi kok ada lagi. Biarin. Ada takut lupa. Uang itu zaman sekarang perlu banget soalnya. Iya. 5.000 aja nggak dapat boba, nggak dapat 5.000. Tuh, sampai mana? Anda lupa lagi, antum. Gimana? Saya mana tadi ya, kawan? Alasan jumhur ulama. Alasan jumhur ulama, mereka memakai hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir bin Abdullah, "Kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin naru." Bahwa kata Jabir bin Abdullah, merupakan akhir dari dua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah tidak berwudu terhadap apa-apa yang dimasak oleh api. Tidak berwudu akan apa-apa yang dimasak oleh api. Jadi apapun dari daging atau apapun itu makanan yang dimasak dengan api, entah dengan goreng atau rebus atau gimana, maka Rasulullah SAW tidak wudu darinya. Itu tidak membatalkan wudu. Makanan yang mimma massatin nar, berarti yang dipanggang, yang dipanggang. Tapi bisa juga yang dipanggang, dibakar, bukan yang di sayur ya. Maka di sini mereka mengatakan ini umum li jami'il luhum. Ini umum untuk semua dari daging-daging. Termasuk berarti daging unta. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, karena daging unta itu juga kena
kena api dalam memasaknya gitu. Ya. Tapi di sini yang lebih sahih adalah apa? Pendapat mazhab Imam Ahmad, ikhwan. Tetap pendapat mazhab Imam Ahmad. Ya. Tetap pendapat mazhab Imam Ahmad. Yang memberatkan mazhab jumhur ulama adalah kalimat Jabir akhira al-amrayni. Ya. Artinya di akhir dari pandangan Rasulullah SAW, yaitu di akhir dari hayat Rasulullah, kehidupan Rasulullah SAW, beliau kalau makan makanan yang dibakar itu tidak berwudu setelahnya. Ya. Namun konsep pemikiran ini, yaitu jumhur ulama, betul, cuma ketika hadisnya Jabir bin Abdullah kemudian menjadikan hadis Jabir bin Samurah seolah-olah Jabir bin Samurah seolah-olah terhapus atau mansukh, itu fihi nazar, perlu ditinjau lagi. Karena apa? Hadis Jabir bin Abdullah ya, yaitu tarkal wudu, meninggalkan wudu, tidak wudu, mimma masathun nar, dari apa-apa yang dipanggang oleh api. Sedangkan daging unta memasaknya itu enggak harus dipanggang. Paham enggak maksudnya? Yang dipanggang ya pancinya. Ya enggak? Memang sebagian daging itu maswi, yaitu dipanggang, disate dan semisalnya. Tapi untuk unta, baik unta atau apapun, itu kan enggak dipanggang dia, Pak. Ya. Maka hadis Jabir bin Abdullah ini untuk apa-apa yang dagingnya itu kena langsung dengan api. Adapun sekarang ini yang disebut hadithul maudhu', bukan hadis maudhu', tapi hadithul maudhu'. Hadis yang sesuai dengan tema yang khusus, yaitu daging unta, makan daging unta. Ini tidak peduli dengan dipanggang ke, disayur ke, pakai marok atau gimana, bagaimanapun cara masaknya. Tapi hadis ini temanya adalah yaitu unta yang penting, bukan cara masaknya. Maka apapun cara masak untuk daging unta, apapun itu enggak peduli, ketika dimakan hasilnya, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Berwudu. Diperkuat lagi dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW ditanya tentang al-wudu min luhumil ibil. Ditanya tentang wudu dari daging unta, karena memakan daging unta. Maka kata Nabi SAW, tawadda'u minhu. Wudulah kalian karenanya, karena makan daging unta. Wasu'ila an luhumil ghanam. Ditanya pula Nabi SAW ditanya tentang daging kambing. Maka kata Nabi SAW, la tatawadda'u minha. Kalian enggak usah berwudu karena memakan daging kambing. Hadis yang kedua ini hadis dari Al-Barra bin Azib. Dan juga hadis yang kita pelajari hadis Jabir bin Samurah. Dua hadis dengan maudhu' yang sama, tema yang sama. Wallahu alam, yang lebih tepat di sini adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Kalau mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, itu memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Pertanyaannya sekarang berikutnya, apakah memakan dagingnya, yang dimaksud di sini luhumil ibil, yaitu makan daging unta, dagingnya saja yang membatalkan wudu atau lainnya? Luhum itu beda dengan lainnya. Julud itu apa? Kulit. Kemudian am'a, ususnya, jerawannya. Apakah sehukum dengan luhumil ibil? Yang sahih wallahu alam adalah satu hukum. Walaupun nas hadis ini yaitu luhum, tapi ketika di sini diidhafahkan kepada ibil, maka wallahu alam luhum itu salah satu bagian penting
yang dimakan dari unta dan lainnya dari daging itu sehukum dengan lahm, dengan daging. Oke, sehukum dengan daging. Jadi kalau misalnya antum di Arab kemudian disuguhin jantung hati apa biasa dijual itu hati unta ya. Hati unta, maka ini semakna dengan luhum atau sehukum dengan luhum. Begitu. Hati unta. Obat apa itu kalau nggak salah? Obat apa jemaah? Asma. Ya. Maka memakannya baik dia apapun caranya, digoreng itu membatalkan wudu atau membatalkan puasa? Membatalkan puasa juga, ikhwan. Iya. Dua-duanya ya, sahih. Membatalkan puasa. Taib, kita lanjut ke berikutnya. Hadis berikutnya, fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang memikulnya maka hendaklah dia berwudu. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hasan. Ahmad berkata, tidak ada satupun hadis sahih dalam masalah ini. Ya. Taib. Hukum mandi karena memandikan mayit, dan hukum wudu karena menggopong memikul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa memmandikan mayit maka falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Ini perintah dari Rasulullah SAW dengan hadis ini. Ya. Zahirnya hadis ini apa? Wajibnya seseorang mandi karena memandikan mayit. Gitu. Dan mayit di sini mayitan bukan mayitan. Baik dia anak kecil atau sudah dewasa atau laki atau perempuan, mayitnya sama. Ya, sebagian ulama mengatakan wajibnya wudu. Namun kebanyakan dari ulama mengatakan bahwasanya mandi karena memandikan mayit itu mustahab, tidak sampai level wajib. Ya. Tidak sampai level wajib. Begitu juga dengan berikutnya, waman hamalahu falyatawadda. Siapa yang memikul mayit, memikul ya berarti menggopong atau memikul dan termasuk memasukkan ke keranda, memikul keranda dan yang memasukkan ke kuburnya, itu semua masuk di sini waman hamalahu. Ya, itu nanti wudu setelahnya. Ini perintah. Asalnya perintah itu wajib. Namun kenapa kebanyakan dari ulama lagi-lagi kok pendapatnya tidak wajib, padahal jelas-jelas ini kan perintah dari Nabi SAW. Ya, bukan karena para ulama atau jumhur ulama enggak pengen mengikuti Nabi, bukan, atau pengen menurunkan derajat perintah Nabi, bukan, tapi karena hadis ini sebenarnya bermasalah secara sanad. Walaupun At-Tirmidzi menghasankan hadis ini, dan Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang sahih dari hadis tentang ini, enggak ada yang sahih. Itulah alasan kenapa jumhur ulama tidak mewajibkan mandi bagi yang memandikan mayit, tidak mewajibkan wudu bagi yang yang memikul mayit. Karena hadis yang dipakai ini itu tidak bisa dijadikan landasan hukum begitu saja. Karena para ulama memperbincangkan akan kedhaifan hadis ini. Dan Ibnu Mufli Al-Hanbali rahimahullah
Ia memiliki kaidah yang sebagian ulama juga menerapkannya, yaitu annal haditha idza kana fihi dha'fun wa kana dalan 'ala al-wujub bi sighatin aw dalan 'ala at-tahrim fa innahu yuhmalu 'ala al-istihbab fil amri wa 'ala al-karahati fil nahyi ihtiyata. Bahwasanya hadis jika idza kana fihi dha'fun, hadis jika terdapat padanya kelemahan yang ringan. Ibnu Muflih di sini menyebutkan dengan sighah atau lafal idza kana al-haditha idza kana fihi dha'fun. Ini mengisyaratkan maksudnya hadis ini kalau ada sisi lemahnya dari hadis ini, berarti kan lemahnya dhaif, ringan. Beda dengan mengatakan al-hadits idza kana dha'ifan. Hadis jika hadis itu dhaif, nah gimana? Paham enggak ikhwan bedanya? Anda mengatakan hadis ini dhaif, tegas. Beda dengan Anda mengatakan hadis ini ada dhaifnya. Paham enggak isyarat itu bedanya? Hah? Nih, Anda bilang nih. Antum bahlul. Kena enggak? Ngerasa enggak ikhwan? Ngerasa. Enggak. Antum tuh ada kebahlulan. Tetap enggak enak, cuman kan masih lebih ringan kan ini. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang pada dirimu ada sisi kejahiliahan. Nabi enggak mengatakan, "Innaka jahili," engkau adalah seorang dari orang jahiliyah. Beda enggak? Iya, beda. Ya, maka Ibnu Muflih mengatakan, idza kana al-haditsu fihi dha'fun, kalau misalnya di suatu hadis ada sisi dhaifnya gitu loh. Ya, ada sisi dhaifnya, dhaif ringan maksudnya. Wa kana dalan 'ala al-wujubi bi sighah, dan kalau sighahnya, frasenya itu menunjukkan kewajiban, au dalan 'ala tahrim, atau frasenya menunjukkan pengharaman karena ada perintah mutlak atau ada larangan mutlak, fa innahu, karena dia hadis ini ada sisi dhaifnya dan tetap dipakai oleh sebagian ulama, maka hadis ini yuhmalu 'alal istihbabi fil amri. Kalau hadis ini perintah, maka perintah ini dialihkan bukan sebagai pengajiban tapi apa? Penganjuran. Wa 'alal karahati idza kana nahyan fin nahyi ihtiyata. Kalau misalnya ternyata hadis ini berupa larangan yang aslinya haram, maka dialihkan menuju makruh. Gitu ya, kawan. Ya. Maka inilah mengapa sebabnya. Sebab mengapa jumhur ulama tidak mewajibkan mandi setelah memandikan mayit, tidak mewajibkan wudu setelah memikul mayit. Dan itu yang lebih sahih insyaallah. Tidak sampai hukumnya wajib, mustahab. Dan juga dalam suatu riwayat ya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir, dan juga disebutkan oleh Ad-Daraqutni dalam sunannya beliau, dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal, juga dari jalur anaknya Imam Ahmad, jalur Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ya. Jadi Hanbal itu nama kakeknya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal itu yang benar. Asli begitu, tapi dimutlakan jadi Ahmad bin Hanbal. Karena gak enak kalau Ahmad bin Muhammad. Kebanyakan orang namanya Ahmad bin Muhammad, jadi Ahmad bin Hanbal jadi. Nah, dari jalur anaknya Imam Ahmad berkata, qala li abi, bapakku yaitu Imam Ahmad berkata padaku, katabtu haditha Ubaidillah, aku menulis hadisnya Ubaidillah dari Nafi' maula Ibni Umar, dari Ibni Umar. Ibni Umar berkata, kunna naghsilul mayyita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami dulu, yaitu Ibnu Umar,
kami biasa memandikan mayit. Di antara kita ada yang mandi setelah itu dan di antara kita ada yang tidak mandi. Maka berkata Abdullah, ya. Oh, taib. Ini bukan riwayat lagi. Ini perkataan Abdullah sama Imam Ahmad. Al-muhim di sini dari perkataan Ibnu Umar, ya, dan beliau seorang sahabi yang lebih faham tentang fikih hadis. Dan menghikayatkan bagaimana para sahabat dan mereka afqahun nas. Mereka orang-orang yang paling faqih terhadap ilmu fikih. Dan para sahabat sebagiannya mandi, sebagiannya enggak. Seandainya ini wajib, maka pastilah para sahabat itu akan mandi semuanya tanpa kecuali. Namun dengan adanya keterangan ini, maka wallahu alam ini menjadi penguat bahwasanya jumhur benar, yaitu memandikan mayit tidak berkonsekuensi hadas besar. Oke. Memandikan mayit tidak berkonsekuensi hadas besar. Dan memikul mayit tidak berkonsekuensi hadas kecil. Tidak. Semuanya tidak berkonsekuensi hadas apapun, melainkan menjadi penganjuran bagi yang memandikan agar mandi lagi dan bagi yang memikul agar wudu lagi. Tapi kenapa memandikan, apa ilat dan hikmahnya? Kenapa kok memandikan dianjurkan untuk mandi lagi? Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah orang yang memandikan mayit, maka dia akan merasakan lesunya kematian, akan merasakan murungnya kematian, sehingga hamasah dan semangatnya itu berkurang, maka dianjurkanlah untuk mandi supaya lebih segar lagi gitu. Oke? Paham di sini? Dan kalau mayitnya perempuan, tentu yang memandikan adalah perempuan juga, atau yang memandikan suaminya. Kalau perempuan-perempuan tidak ada yang mampu, maka suaminya. Kalau belum bersuami atau tidak ada suami, maka tetap lebih afdal tetap perempuan dibandingkan dengan adiknya atau kakaknya, masnya atau bapaknya. Lebih afdal perempuan. Lebih afdal perempuan. Kalau ada suaminya, silakan suaminya memandikan, selama perempuan lain yang memandikan adalah semahram dengannya. Adapun kalau bercampur baur, suaminya memandikan, terus ada aww lain memandikan, yang itu bukan mahram, maka khawatir ini terjadi fitnah. Karena kan memandikan mayit di dalam ruangan kan ya? Nggak ada di lapangan mandiin mayit. Emang medan jihad apa? Itu pun nggak perlu medan jihad memandikan mayit ya kak. Kalau mati fisabilillah, jihad fisabilillah, mu'afat, maka orang itu dikubur sesuai keadaannya kan? Ya nggak perlu kalau itu mah. Ya. Taib. Kemudian kalau misalnya perempuan haid atau nifas, boleh nggak memandikan mayit? Ya sahih boleh. Namun tetap nggak dia dianjurkan untuk mandi? Dianjurkan untuk mandi, tapi mandinya di sini bukan mandi dari hadas besar. Bukan mandi lepas dari haid, bukan. Tapi mandi karena ada anjuran. Mandi karena ada anjuran, walaupun hadisnya dhaif, ada anjuran untuk mandi bagi yang memandikan mayit. Oke? Seperti itu ya. Kapan mandinya? Ya sebisanya dia. Kalau habis mandiin mayit dia bisa mandi langsung, ya afdal, supaya lebih semangat lagi. Tapi kalau nggak sempat karena dia harus ngurus ini itu, maka ya nanti mungkin habis penguburan bisa. Kalau misalnya dia memandikan mayit, udah, tapi dia belum sempat mandi karena harus ngurus banyak hal, lalu dia juga yang memikul mayit sampai ke kuburnya. Taib, setelah dia pulang, dianjurkan atasnya apa? Mandi doang atau wudu juga? Mandi doang atau wudu juga? Kan dia mikul juga, mandi atau wudu juga? Mandi doang atau wudu juga? Kenapa mandi doang? Apa? Bisik-bisik, ayo. Mandi doang atau wudu juga? Mandi juga atau wudu doang? Mandi dan wudu. Mandi dan wudu. Iya. Karena mandi
memandikan mayit ini perintah terpisah. Wudu karena memikul mayit perintah terpisah. Paham enggak? Dan baik mandi atau wudu ini kedua-duanya bukan dalam konteks menghilangkan hadas. Maka enggak bisa disamain dengan konteks mandi yang menghilangkan hadas. Kalau antum mandi junub ini menghilangkan hadas, maka wudu enggak perlu karena wudu itu hadas kecil hilang. Mandi hadas besar hilang. Yang besar hilang maka kecilnya udah hilang. Tapi kalau misalnya mandi karena memandikan mayit, ini enggak ada kaitannya dengan hadas besar atau kecil. Ya, ini adalah perintah terpisah. Makanya tata cara mandi dari memandikan mayit ini enggak serupa dengan mandi junub tata caranya. Antum enggak perlu membersihkan kemaluan, ya enggak? Kemudian wudu seperti wudu musolat, kemudian kanan dulu kepala, terus kanan dulu kiri, kemudian enggak. Itu bukan cara mandi yang ini. Ini mandi aja kayak antum mandi biasa. Gitu. Ya, Hasan ya. Tak mandi belum antum? Entar lama-lama antum resign loh kayak di masa bully terus tiapnya. Jangan resign Hasan, tetap bertahan, be strong. Iya, mana kakak antum mana? Husain. Siapa namanya? Rudi, Harry. Gimana? Gimana kabarnya Hari? Udah mandi belum? Masya Allah. Mandi karena apa? Habis mandiin mayit atau gimana? Ya begitu. Jadi kalau dia mandiin juga, kemudian memikul juga, maka dianjurkan atas dia mandi dan juga wudu. Seperti itu. Tapi mandi dan wudu ini, wallahu alam pada asalnya tidak berkaitan dengan hadas. Maka kalau antum pengen sholat, wudu yang antum lakukan itu harus dengan niatan, bukan hanya niatan setelah memikul mayit saja, tapi niatan untuk sholat, membersihkan, untuk kalau misalnya antum berhadas ya, antum lakukan itu. Oke? Nah, pertanyaannya ikhwan. Sebelum antum memandikan mayit, antum tidak batal wudunya. Oke, tidak batal wudunya. Terus antum mandiin mayit. Mandiin mayit. Ya. Kan mandiin mayit ini kan mandiin mayit kan dianjurkan setelahnya apa? Mandi ya. Habis mandiin mayit, terus antum mandi. Habis mandi antum sholat duha. Sah atau tidak sholat duhanya? Ingat mandi tadi, mandiin mayit, mandi karena mandiin mayit itu tidak ada kaitan dengan menghilangkan hadas loh, hanya mandi biasa. Kalau terus antum setelah mandi itu sholat duha. Sah atau tidak? Kenapa sah? Karena tidak suci, ya antum dalam keadaan suci. Taib. Misal sebelum memandikan mayit, antum kentut dulu. Ya. Bahkan pas lagi mandiin mayit, antum kentut lagi. Berulang-ulang sampai mayitnya sendiri mungkin kalau bisa bangun itu mayit lama-lama. Ya. Selesai mandiin mayit, antum mandi. Selesai mandi dari mandikan mayit, antum sholat duha. Pertanyaannya, antum sah nggak sholat duhanya? Tidak sah. Kenapa? Karena antum masih dalam keadaan berhadas. Oke? Paham ya? Taib. Misalnya konteks lagi yang tadi ya. Antum kentut, kemudian mandiin mayit, masih terkentut-kentut antum. Kemudian setelah mandiin mayit, antum mandi dengan niatan menghilangkan hadas besar. Nah setelah itu antum sholat duha. Sah nggak sholat duha antum? Tidak. Karena mandi yang antum lakukan tadi nggak ada kaitan dengan hadas besar atau kecil. Jangan niatan macam-macam untuk perbuatan yang nggak ada niatan contohnya seperti itu, nggak ada. Paham nggak? Nah misalnya antum sebelum memandikan mayit antum kentut, pas lagi mandi mayit kentut terus, kemudian setelah mandiin mayit antum kentut lagi dan kentut terus, itu artinya apa?
masuk angin. Oke. Hadis berikutnya, Ikhwan. Fadhil. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر, bahwasanya dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm tertulis hendaknya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang telah bersuci. Diriwayatkan oleh Malik secara mursal dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban secara mausul atau bersambung. Hadis ini dinyatakan memiliki cacat. Ya. Taib, hadis seperti ini hadis terakhir saja. Dari Abdullah bin Abu Bakar, anna fil kitabi, bahwa saya dalam surat yang tertulis, kitab di sini maksudnya surat risalah yang tertulis oleh Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm. Apa tulisannya? An la yamassal Qur'ana illa tahir. Hendaklah tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci, yang dalam keadaan suci. Dan hadis ini ma'lul, memiliki illat, memiliki cacat. Ya, memiliki cacat. Namun di footnote dikatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Malik, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dan Syekh kami yaitu Syekh Albani rahimahullah menyebutkan banyak dari syawahid. Syawahid itu dalil-dalil dengan lafal-lafal yang menguatkan hadis ini. Ya, dari dikatakan oleh oleh Albani rahimahullah, kesimpulannya bahwa seluruh turuk, yaitu turuqur riwayah, jalur-jalur periwayatan hadis ini tidak terlepas dari kelemahan, akan tapi itu hanyalah yaitu kelemahan yang ringan. Ya. Lemahnya, dhaifnya ringan. Dhaif ringan ketika bersambung ke jalur-jalur, ya, itu bisa menjadikan hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Ya, wallahu a'lam. Hadis ini anggaplah dia hadis yang sahih dalam artian makbul. Atau bisa juga sahih li ghairihi karena banyaknya jalur periwayatan yang mendukung misalnya. Maka kalau emang itu dipercaya sebagai hadis yang makbul, bukan yang ma'lul, maka ini jelas hukumnya. An la yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh orang yang berhadas memegang Al-Qur'an. Mas di sini artinya memegang. Dan ini pendapat yang insyaallah yang lebih tepat, yang rajih. Pendapat yang ana juga condong padanya. Ya. Orang yang suci di sini berarti dia tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Dan yang dilarang untuk dipegang oleh orang yang tidak suci yaitu mushaf. Mushaf atau lembaran. Mushaf atau suhuf. Atau sahifah. Kalau mushaf berarti sudah menjadi buku seperti ini mushaf. Kalau suhuf dia lembaran-lembaran. Kalau sahifah dia satu lembar. Maka ketika mushaf atau suhuf atau sahifah tersebut dominannya adalah ayat Al-Quran dengan bahasa Arabnya pada aslinya, maka dilarang orang yang berhadas untuk memegangnya. Oke? Kalau misalnya ada robekan mushaf satu lembar, ini namanya sahifah. Kertas, sahifah. Dan itu isinya Al-Quran, dua halaman. Maka memegangnya hanya orang yang suci. Ya. Tapi bagaimana dengan Al-Quran terjemahan, mushaf terjemahan? Yang sahih adalah mushaf terjemahan tidak sehukum dengan mushaf yang full Al-Quran. Mushaf terjemahan lebih banyak kalamun nas dibandingkan kalamullah padanya. Al-Quran ketika diterjemahkan ke bahasa lain sama hukumnya seperti Al-Quran ketika ditafsirkan walaupun berbahasa Arab. Maka kalau misalnya ada kitab ini kitab tafsir. Ya. Tafsir. Namanya kitab tafsir berarti kan kalam ulama penafsir itu lebih banyak daripada kalam Allah yang disebutkan dalam kitab ini. Maka hukumnya adalah hukum kitab, bukan hukum mushaf Al-Quran. Oke? Faham gak ikhwan?
Dan para ulama, antum tahu enggak kitab tafsir yang paling ringkas apa? Hah? Tafsir paling ringkas. Al-Muyassar enggak. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir paling ringkas, namun kelasnya menengah. Jadi orang awam itu sebenarnya enggak boleh atau tidak layak, belum layak untuk mempelajarinya. Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Saking ringkasnya, para ulama akhirnya kemudian mereka berijtihad untuk menghitung huruf dan lafal dan kalimat dalam tafsir Jalalain itu. Karena mereka khawatir jangan-jangan lafal tafsirnya dari Jalalain ini lebih sedikit daripada lafal Qur'annya. Lafal milik Allahnya, kalamullahnya. Maka dihitung ternyata lafal milik Jalalain itu sedikit lebih banyak dibandingkan lafalnya kalam Allah. Maka tafsir Jalalain dinobatkan sebagai kitab tafsir, bukan mushaf Al-Quran. Faham gak ikhwan di sini? Maka mushaf terjemah, walaupun kita menyebutnya itu Quran, tapi secara hakiki dia lebih banyak kalam terjemahan dibandingkan dan penjelas dibandingkan dengan kalam Allahnya. Maka yang disebut dengan kalamullah adalah apa yang bahasa Arab itu. Adapun terjemah dia adalah tafsir. Iya. Karena enggak boleh terjemah secara harfi, enggak boleh. Harus dengan tafsir, makanya lebih panjang biasanya. Baik English, Indonesian dan seterusnya. Taib, sekarang bagaimana dengan buku atau mushaf Al-Quran versi Jawa? Ya enggak? Al-Quran ya, Al-Quran kalamullah, kemudian di bawahnya ada hasiat apanya? Tahu enggak antum yang biasa dulu zaman-zaman dulu tuh? Pakai bahasa Arab, Pagon, apa? Pegon. Arab pegon gitu. Itu kan pakai tulisan Arab semua tuh, padahal Jawa. Ya, zalika meniko tuh. Apa gimana gitu, pakai bahasa Jawa kromo inggil atau halus gitu kan. Tapi meniku. Tulisan meniku. Coba zalika sama meniko atau semisal itulah ya. Kalau sapi bahasa Arabnya apa? Bahasa Jawanya apa? Bukan cempek kan? Itu kan anaknya. Pedet. Enggak, sapi, pedet anaknya. Enggak, yang benar pedet anaknya. Sapi ya. Misalnya ghanam dalam bahasa Arab, ghanam di Al-Qur'an, ghanam ya. Wudus. Lebih banyak mana hurufnya? Ghanam atau wudus? Wudus. Karena wudus ada 4. Waw, dal, waw dan sin. Wudus. Iya. Iya, beda dengan misalnya faghtasilu, maka mandilah. Adus. Iya. Lebih sedikit kayaknya. Tapi kita lihat di buku-buku Arab pegon itu, walaupun mushaf terjemahan versi Jawanya itu biasanya malah lebih banyak. Maka ini bukan termasuk mushaf yang enggak boleh orang berhadas memegangnya. Orang berhadas boleh memegang. Begitu ya? Oke. Oh, ada pertanyaan? Baik. Ada sebuah lembaga pendidikan, setiap dimulai jam pelajaran, mereka melakukan salat duha yang dipimpin seorang imam. Layaknya salat wajib. Dalam hal ini, apakah ada pendahulunya atau termasuk perkara yang baru ya Ustaz? Salat sunnah ada beberapa yang memang dianjurkan berjamaah, ada yang dibolehkan berjamaah, dan ada yang sebaiknya tidak berjamaah. Oke? Salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, tarawih. Kemudian khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian salat Id
bagi yang menganggapnya sunnah. Ya. Kemudian apa lagi ya, ikhwan? Salat jenazah. Salat jenazah ini sunnah secara masing-masing, fardu kifayah secara keumuman umat. Salat istisqa. Kalau salat istisqa bahkan enggak tahu bisa apa enggak kalau sendiri-sendiri. Seperti ini harus berjamaah kalau istisqa ini. Tarawih dianjurkan berjamaah. Ada kemudian salat sunnah yang dibolehkan berjamaah. Seperti salat qiyamul lail. Atau salat witir. Ana ulang ya, salat yang dibolehkan berjamaah namun jangan selalu. Salat witir di luar Ramadan boleh berjamaah namun jangan rutin. Paham enggak? Antum sama istri antum misal berjamaah kadang-kadang boleh, tapi kalau tiap ini selalu berjamaah maka ini tidak ada contohnya. Bahkan yang dicontohkan Rasulullah SAW kadang sholat sendiri, kadang sholat jamaah witir bersama Ibnu Abbas, Anas bin Malik berjamaah sholat witir. Oke? Kemudian ada yang sholat sholat sunnah yang sebaiknya tidak berjamaah. Kita enggak mengatakan tidak sah, tidak mengatakan langsung haram, tetapi kurang afdol kalau berjamaah sendiri-sendiri aja, yaitu segala sholat sunnah yang disebut sholat mutlak. Ketika sholat itu sholat mutlaqah, maka tidak dianjurkan berjamaah, sendiri-sendiri aja. Begitu. Atau sholat yang merupakan tabi' terhadap sholat fardu, seperti qabliyah dan ba'diyah, maka ini tidak dianjurkan berjamaah untuk sholat yang sama. Adapun sholat ba'diyah kemudian antum jadi imam, maka ini konteksnya lain. Enggak masalah kalau ini. Kan yang jadi imam kan sholat ba'diyah, antum jadi imam terhadap orang yang masbuk, orang yang mau sholat zuhur misalnya, dikira antum sholat zuhur, maka sah, enggak masalah. Paham enggak, ikhwan? Sholat mutlak dan sholat tabaiyah, maka ini lebih afdol tidak berjamaah. Sholat mutlak itu masuk ke dalamnya sholat duha dan juga sholat malam yang bukan witir, maka itu disebut sholat mutlak malam hari. Paham gak, ikhwan? Sholat duha ini termasuk dianggap sholat mutlak di waktu duha, minimal 2 rakaat, maka tidak dianjurkan untuk berjamaah. Oke? Salat malam di luar Ramadan, kalau Ramadan kan tarawih, dianjurkan berjamaah. Salat malam di luar Ramadan yang bukan bagian witir, maka ini disebut salat apa? Mutlak juga di malam hari. Apalagi kalau dalam rangka tahajud, maka itu bebas berapa kali. Ya. Karena witir itu adalah apa-apa yang nyambung dengan rakaat ganjil. Witir bisa 1, maka udah 1 witir. Atau 3, maka 2 rakaat sebelumnya itu termasuk witir. Termasuk bagian dari witir. Ya. Atau antum lagi pengen sholat aja, berarti sholat mutlak gitu kan. Antum aja tuh sholat mutlak yuk. Maka ini enggak dianjurkan. Hal seperti enggak ada sepertinya. Jangan. Taib. Tapi karena ini konteksnya adalah untuk ta'lim. Untuk ta'lim. Maka wallahu alam diperbolehkan namun tidak dirutinkan. Dan dijarangkan, jangan dirutinkan. Dijarangkan maksudnya berjamaah dijarangkan. Ketika para tulab itu sudah ngerti tata cara salat duha dan waktunya, maka kembali ke hukum asal tidak layak untuk berjamaah. Paham enggak di sini, kawan? Kayak zikir berjamaah setelah salat fardu. Munfaridan, sendiri-sendiri. Tapi ketika tujuannya ta'limun nas, supaya orang tahu, teredukasikan, maka boleh sesekali untuk mengajarkan bareng-bareng, tapi tidak dirutinkan. Dan setelah mereka bisa nafsi-nafsi, maka kembali ke hukum asal. Tidak disyariatkan untuk zikir berjamaah setelah salat fardu. Oke? Nah, sebagian dari SDIT atau sekolahan, setelah salat fardu di masjid, itu zikir berjamaah. Untuk pembiasaan. Tetapi bagaimana caranya pihak sekolah untuk mendidik
supaya mereka akhirnya bisa masing-masing. Paham gak maksud Anda di sini? Ya, seperti itu jawabannya. Ya, maka sebaiknya tidak dirutinkan, kalaupun mau mungkin seminggu sekali aja gitu. Atau berapa kali seminggu sampai anak-anak peserta didik ini paham 2 rakaatnya, tata caranya, dan kemudian waktunya. Jangan sampai distigmakan oleh mereka, anak-anak ini, bahwa saya sholat duha itu bagusnya berjamaah karena didikan sekolah. Ini tak salah. Sholat duha masuk dalam sholat mutlak yang berpahala. Ya, begitu. Tentu berpahala semua sholat. Oke, begitu ya. Cukup sampai sini insyaallah. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan katsira. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.